habis ini. Nah, saya akan membuka apa itu SketchUp-nya ya di file kemarin ya. Ini masih proses membuka, jadi agak lama gitu ya. Oh ya, di background saya ini ada hasil project beberapa hari yang saya kerjakan ya. Ini yaitu tentang desain fasad aja atau tampak luar dari bangunan ya. Saya menggunakan SketchUp dan Enscape. Enscape itu yang saya jelaskan di minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, project saya yang kemarin itu posisinya ada di kota Kediri ya. Contohnya ada di apa? Di wallpaper saya ini ya. Nah, di wallpaper saya ini contoh dari rendering Enscape ya. Contoh lainnya banyak ya. Mungkin saya klik 2 kali ini. Nah, di minggu-minggu sebelumnya Enscape ini memang saya ajarkan ya. Ini adalah salah satu bentuk rendering yang menurut saya bagus ya hasilnya gitu. Dan ini adalah salah satu rendering yang sifatnya integrated ya, atau tergabung menjadi satu dengan SketchUp yang memang di situ dia sebagai plugin dari SketchUp ya. Jadi ada 2 macam jenis program. Yang pertama adalah integrated ya, atau tergabung bisa plugin ya. Ada juga yang standalone gitu ya. Standalone itu misalkan yang berdiri sendiri kayak Lumion yang minggu lalu juga saya jelaskan ya. Nah, hasilnya Enscape ini menurut saya sudah lumayan real ya, realistis, dan yang digunakan versi lumayan baru ini adalah Enscape versi 2.8 gitu ya. Ada juga yang paling baru di sini adalah 2.9 dan itu masih preview. Kalian juga bisa sebenarnya pakai lisensi education ya. Jadi kalian bisa masuk di websitenya Enscape itu, kemudian apply lisensinya dengan memasukkan kartu NIM gitu ya, kemudian transkrip dan seterusnya, nanti di scan masukkan situ, kalian bisa dapat lisensinya selama beberapa bulan saja dan nanti diperbarui ya. Diperbarui setiap beberapa bulan kalian tetap ngirim, tapi di sana tergantung di approve atau enggak. Kalau misalkan dokumennya enggak lengkap ya ditolak gitu ya. Tapi kalau kalian dokumennya cukup lengkap gitu ya, itu bakal diterima. Saya dulu pernah masukkan ya dan diterima untuk educational license selama beberapa bulan saja. Jadi sebisa mungkin kalian menggunakan produk yang resmi gitu ya. Kalau produk yang bajakan itu yang pertama kadang susah koneksi nyambungkan, kadang banyak errornya, kemudian tidak dapat update ya kalau misalkan kalian ada updatean baru gitu ya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang saya kerjakan kemarin ya. Nah, ini adalah lumayan real ya. Ini ada Fortuner, ada Avanza gitu ya. Ada tampak depan bangunannya gitu. Ini udah real. Jadi oleh customer sudah diterima dan tidak ada revisi lagi gitu ya untuk desain rumah seperti ini. Nah, ini berhubungan juga dengan mata kuliah yang lain, komunikasi grafis. Kalau hasil karya gitu juga bisa ditampilkan di situ. Gitu. Nah, ada juga yang belum sempat saya ajarkan, tapi sebenarnya penting ya, yaitu bawaannya si
SketchUp ya. Jadi pada saat kalian menginstal SketchUp, nanti ada file SketchUp-nya murni ya. Jadi ini ada SketchUp-nya ya, ada style builder, ada layout. Nah, ini layout ini yang penting ya. Jadi hasil gambar yang digambar di SketchUp itu bisa dilempar ya atau di-send to ke layout gitu. Nah, hasilnya saya tunjukkan aja. Jadi mungkin akan menarik ya karena tidak perlu nyeting layout ulang ya. Contohnya PDF seperti ini ya. Jadi ini saya menggunakan brand saya yaitu Irawan Architect and Partners gitu ya. Ini jadi perencanaannya gitu. Jadi kita bisa membuat etiket ya, etiket seperti kop-nya ya, kop ada logonya. Kalau logo saya buat di Corel ya. Jadi Irawan Architect logonya seperti ini, bentuknya seperti huruf N. Ya ini ada filosofinya ya, ada segitiga, ada dua segitiga dan ada persegi, bentuk persegi ya. Jadi ini in search of comfortable space ya. Jadi pada segitiga ini filosofinya mencari bentukan yang pas gitu ya. Jadi ini masih belum bentukan yang stabil. Kita masih mencari bareng-bareng bentukannya yang stabil bagaimana. Nah, logo-logo seperti itu bisa dimaknai seperti itu tadi yang saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah posisi gambar tampak atasnya ya. Ini ada etiketnya, ada tanggal, skala, ada kodenya ARS, nomor lembarnya 01 ya. Kemudian beralih ke tampak depan ya, tinggal dirubah-rubah aja. Tampak depan bagaimana tampak. Jadi dari satu model di SketchUp itu bisa dilempar ke layout, bisa ditata gitu ya, ditata tampak atasnya, tampak depannya. Kemudian di layout juga bisa kita kasih ukuran ya, seperti ini ya. Di layout bisa kita kasih ukuran seperti ini ya. Kemudian ini pagarnya ya. Bisa kelihatan ya di layar HP kalian gitu. Nah, kemudian ada juga ini taman di depan rumah tadi ya. Cukup simpel aja tamannya ya, minimalis gitu. Kemudian ini posisi mobilnya. Jadi yang diminta oleh customer-nya seperti itu. Dan menggambar ini tidak hanya sekedar menggambar ya. Jadi pasti ada fee atau bayarannya dari customer gitu ya. Kemudian kita beralih lagi ya di apa itu 3D yang kemarin ya. 3D yang kemarin kita sudah menemukan hasilnya seperti ini dan kita sudah visualisasikan di Enscape ya. Nah, di pertemuan kali ini kita perkenalkan dengan namanya Real Time Landscaping Architecture ya. Jadi di real time itu sorry, mungkin di layar HP kalian mungkin masih belum sudah beralih tampilannya ke SketchUp atau belum ya? Di layar belum, HP kalian. Pak. Belum, Pak. Nah ini saya kurang tahu sebenarnya yang saya tampilkan. Nah ini ya sudah tampil ya. Nah ini adalah model yang kita kerjakan kemarin. Gitu. Saya kurang tahu sih koneksinya mungkin agak putus-putus ya untuk perubahan gambarnya ya. Jadi nah kita buka softwarenya ya, yaitu Real Time Landscaping. Saya pakai koneksi di kampus soalnya nggak tahu ini putus-putus. Arsitek ini ya, Real Time Architect. Nah ini ya, ini saya buka, saya klik 2 kali. Nah di sini kalian bisa membuat animasi juga ya, tanpa membutuhkan hardware komputer yang tinggi ya. Jadi Core 2 Duo, i3 pun sudah bisa lancar menggunakan software Real Time Landscaping Architect 2018 ini ya. Jadi saya memang belum punya versi yang terbaru ya, karena jarang saya pakai juga ya yang ini. Ini tinggal di Start New Design aja ya. Ini akan saya coba impor dari SketchUp tadi ya.
Semoga nggak error ya, karena mungkin beda-beda versi. Kalau versi yang baru, mungkin kendala di impor di software ini ya. Nah, ini akan saya import model. Nah, di sini ya. Ini saya next aja. Ini mungkin ke arah apa ya? Tinggal milih sebenarnya part nggak apa-apa deh. Next gitu ya. Kemudian kita select modelnya. Saya lupa foldernya di posisi mana soalnya tadi. eh, Mungkin agak-agak dalam ini ya. Ada di sini. Nah, ini coba kita open aja. Ya, ini kayaknya dia membutuhkan versi yang lebih lama, yaitu 2016. Berarti kita turunkan versinya ke 2016 ya. Oke, ini kita buka lagi di SketchUp. Jadi kendala kadang itu beda versi itu dia nggak mau ya. Jadi harus diturunkan dulu ya. Versi SketchUp-nya terus kita simpen di situ. Oke, kita buka lagi tadi ya. Modelnya di SketchUp 2018 ini. Kemudian kita save as ya. File, kemudian save as ya. Kemudian kita turunkan versinya ke versi 2016 ya tadi mintanya dia. Nah, ini save as type-nya diganti 2016 di sini. Kita save as file apa itu name-nya ya. Ini kita ganti 2016 ya. Kita save. Oke, di sini ada beberapa file ya. Nah, ini kita buka, kita open ya. Nah, ini kalau bisa ya, berarti lancar ya. Nah, di real time landscaping ini juga nggak kalah loh dari Lumion ya. Kalau Lumion memang basicnya hardware VGA-nya harus kuat banget ya. Tapi kalau di real time komputer yang nggak begitu bagus pun bisa menjalankan ya. Karena dia basicnya di prosesor kalau ini ya, bukan di VGA atau kartu grafiknya. Tinggal kita next aja, kemudian kita finish ya. Oke, ini processingnya. Ya, oke. Nah, ini sudah jadi ya. Kita tempatkan di sini. Ini adalah tampak atasnya. Saya sudah lama nggak buka software ini, jadi mungkin agak-agak lupa juga. Ya, oke. Ini adalah tampilan tampak atas. Kemudian ada perspektif ya di sini ya. Nah, ini kalian bisa. Nah, ini ya tampilannya seperti ini. Ya, mirip-mirip Lumion lah versi ringannya gitu ya. Landscape juga nggak kalah juga dengan landscape gitu. Ini yang sering dipakai oleh Pak Yuda ya. Jadi Pak Yuda juga dosen studio perancangan lanskap ya, yang mendampingi saya. Dan ini dia juga merekomendasikan untuk menggunakan software ini. Nah, di software ini kalian bisa apa itu bisa melihat ada komponen-komponennya ya. Yang pertama mungkin landscaping ya. Ini ada plan, bisa dijelaskan satu persatu ya nanti. Ini ada Nah, ini ada apa itu komponennya. Tunggu di layar HP kalian belum muncul ya. Jadi mungkin agak terputus gitu. Nah, di layar HP kalian sudah muncul. Nah, di sini bisa kalian pilih jenis tanamannya ya. Misalkan aja saya acak aja ya ngambilnya, kemudian saya oke gitu. Nah, nanti akan muncul di laptop kalian apa di layar HP kalian kelihatan ya. Tinggal ditempatkan gitu komponennya gitu.
Nah, seperti itu ya. Nanti ini bisa dibesarkan, dikecilkan, apa itu starting age-nya itu. Ini bisa dibesarkan, dikecilkan gitu. Ini contoh apa itu? Salah satu contohnya aja. Nanti kalau kurang jelas kalian bisa lihat di YouTube ya, karena tadi sudah saya rekam. Nah ini ya. Nah di sini juga banyak komponen-komponen yang lain ya. Ada air mancur gitu ya. Ada kolam renang. Ada manusianya juga. Ini adalah contoh apa itu komponen manusia ya. Nah di situ masih terputus juga koneksinya. Nah ini adalah contoh komponen manusia ya di sini udah 3D, 3 dimensi ya. Di Enscape pun juga ada, di Lumion lebih lengkap lagi. Tapi di sini untungnya ada fiturnya ini. Ini bisa kita taruh di sini ya. Nanti kita naikkan gitu elevasinya. Nah, ini ya. Bisa kita putar-putar gitu ya. Sorry. Ini saya lupa muternya. Jadi sudah lama nggak pakai ini soalnya. Saya cenderung pakai di apa itu di Lumion ya. Nah ini bisa diputar-putar ya. Tuh. Oke. Nah di sini kalian bisa menyimpan ya, bisa disimpan nanti dalam bentuk JPG ataupun animasi ya. Di sini cuma perkenalan software aja ya. Saya nggak apa itu mungkin akan butuh waktu yang cukup banyak ya untuk menjelajahi fitur-fiturnya dari software ini ya. Di sini ada walkthrough kalau kita apa itu mendalami software ini ya. Ini environment setting ya, jadi bisa di setting langitnya mau milih bentuknya apa gitu ya. Kemudian bisa di setting jamnya, ya, jam siang atau malam gitu ya. Nah itu bisa kita oke gitu. Kemudian kita oke gitu aja. Nah, kita nanti akan masuk di dunianya ini ya. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah masuk ya di kita bisa jalan-jalan di sini ya. Ini F1 ini apa ya? Oh, ini ada kayak controlling game-nya itu ya. Kalau A itu belok kiri, ya, D itu ke kanan gitu ya. Ini lari apa itu ke arah depan. Nah, ini mirip kalian apa itu main game gitu. Oke. Nah, ini kita coba jalan-jalan ya. Nah, bisa apa itu? Kalian bisa memasuki 3D punya kalian sendiri. Saya nggak tahu putus-putus ya untuk di Google Meet-nya ya, karena memang koneksinya. Tapi yang jelas di sini nanti kalau kalian kurang jelas bisa lihat di rekaman di YouTube-nya gitu ya. Oke, nah ini bisa kita rekam apa kamera ya di sini ya, dijadikan movie gitu ya. Mungkin kita jadikan plan dulu ya. Nah, tadi agak apa itu bengkong apa itu jadi agak miring tadi kan saya salah ngerotet nggak apa-apa deh. Nah kemudian ini kita membuat path-nya dari kamera ya atau jalurnya dari kamera ya supaya mengikuti dari titik-titiknya kamera gitu ya untuk membuat movie-nya gitu.
bisa di tiap titiknya itu bisa dinaikkan diturunkan ya. Jadi kameranya biar enak gitu. Nah ini contoh movie-nya ya. Di sebelah kanan, kotak sebelah kanan ini adalah previewnya ya untuk pembuatan movie-nya. Nah coba kita bikin movie-nya, create movie-nya. Ini environment-nya juga bisa disetting lagi ya. Ini waktunya siang atau pagi, kemudian background-nya sekeliling ini juga bisa diganti ya. Misalkan diganti apa belakangnya apa gitu ya, itu bisa diganti. Misalkan yang itu apa nanti bisa kalian lihat ya di situ. Seasonnya juga ada winter, ada summer, ada spring, ada fall gitu ya. Sementara summer aja gitu. Kemudian kita oke ya. Kemudian kita tunggu ya untuk create movie-nya gitu. Nah, nanti kita merender video ya. Ini contohnya adalah kita bikin apa? Rendering movie ya. Contoh movie gitu. Atau mungkin rumah ya, rumah sederhana gitu ya. Kita kasih namai filenya seperti itu. Nah, ini berapa resolusinya gitu ya. Resolusinya 6480 atau mungkin yang lain gitu ya. Kalau yang semakin besar ya semakin smooth tapi ya juga butuh waktu semakin lama gitu ya. Kemudian kita kasih yang kecil aja, frame rate-nya 30 second ya, 30 fps gitu ya. Kita oke aja ya di sini. Nah, ini proses membuat videonya. Nah, ini ya. Ini proses pembuatan video dengan real time landscaping 2018. Jadi mungkin terputus ya di tempat kalian. Ditunggu aja, habis ini muncul ya gambarnya. Nah ini adalah prosesnya ya, pembuatan movie-nya. Kurang lebih membutuhkan waktu 3 menit. Jadi ini pada saat membuat movie itu ya, butuh scene-scene ya, atau tulisannya skene gitu ya. Uh, ini adalah satu scene terus terdiri atas 2675 gambar ya. Jadi seperti kalian membuat gambar-gambar di pojokan buku yang kalian biasanya pada waktu kecil itu nulis di bagian bawah kertas itu di setiap lembar kalian kasih gambar gitu kan ya. Ada orang bergerak gitu kan, kemudian bukunya kalian apa itu kalau ya animasi seperti itulah prosesnya, terdiri atas banyak banyak gambar gitu ya, kemudian dijadikan satu akhirnya jadi satu film gitu. Ini basicnya adalah rendering prosesor ya, jadi prosesor komputernya harus lumayan ya, i3 gitu udah lumayan. Jadi tidak perlu VGA yang bagus, bisa menjalankan software ini gitu. Saya cancel dulu aja karena nunggunya waktunya terlalu lama gitu. Mungkin hasil sebagian yang sudah jadi bisa dilihat ya.
Meskipun terpotong, tadi kan belum sampai selesai ya, tapi sudah ada di apa itu di komputer sudah ada, bisa dilihat hasil sebagiannya tadi gitu. Nah, ini kita saya buka Windows Media Player ya. Oh, nggak bisa dibuka ya. Nggak bisa dibuka Windows Media Player. Mungkin saya buka di player yang lain. Gitu. Berarti harus nunggu filenya sampai selesai. Jadi kalau sebagian aja kayaknya nggak bisa dibuka. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan ya untuk di siang hari ini gitu ya. Ini adalah salah satu alternatif rendering ya. Jadi selama ini kita menggunakan apa itu SketchUp, ada AutoCAD yang pertama AutoCAD, kemudian SketchUp, kemudian ada Enscape, ada Lumion ya yang saya jelaskan di minggu yang lalu. Nah sekarang kita pakai real time landscaping. Nah kurang satu pertemuan di minggu depan akan saya jelaskan tentang penataan layout hasil rendering ya. Jadi lebih pengguna apa itu penataan layout dan mungkin akan saya jelaskan di minggu depan tentang penataan layout yang layoutnya SketchUp tadi ya. Mungkin saya include-kan di minggu depan. Ada yang ditanyakan dari tahap ini? Yang jelas, yang saya jelaskan masih seputar brosur yang saya cari dulu sebelumnya itu ya. Yang ini belum muncul ya di layar kalian. Nah, kita kurang satu pertemuan lagi ya. Akan saya siapkan apa itu soalnya juga nanti. Baiklah, mungkin didiskusikan dulu ya untuk macam UASnya ya. Apakah menggunakan teori saja ya, teori-teori saja. Apakah dengan praktikum? Kalau teori-teori saja nanti sebenarnya belum tercapai targetnya gitu ya. Tapi ya bagaimanapun juga banyak halangannya. Jadi silakan kalian berdiskusi, hasilnya bisa disampaikan di WhatsApp gitu ya. Ya baik Pak, terima kasih. Oke, oke. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahannya. Terus Pak, Ya, oke. tadi nama saya belum dipanggil Pak. Oh, saya kira mau tanya ya. Ya, ya. Namanya siapa tadi? Dionysius Napoleonus Pinit. Oke, oke. Sudah, saya masukkan. Saya juga Pak. Pak. Tadi sudah saya panggil loh, Rinaldi tadi. NIM-nya berapa Rinaldi? Oh ini ada, sudah. Rinaldi Pak. Oke. Matilda Wilhelmina juga Pak. Matilda. Oke.